Peraturan seringkali disiasati, namun azas kepatuhan dan etika janganlah dikhianati. Saya, Dini Marisa, tuan rumah pemantau. Etika bisnis membentuk sebuah nilai, perilaku, norma karyawan ataupun pimpinan dalam membangun sebuah hubungan yang adil, baik itu dengan pemegang saham, masyarakat, ataupun stakeholder lainnya. Etika bisnis akuntan publik ketika menjalankan sebuah profesi akuntan publik diikat oleh sebuah kode etik, yaitu Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik ini merupakan tantangan etika serta prinsip dasar moral yang digunakan oleh seorang akuntan ketika menjalankan profesi mereka. Nah, pada bagian ketiga, Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia ini membahas tentang akuntan yang berpraktik melayani publik. Pada dasarnya, 5 prinsip dasar yang digunakan oleh akuntan ketika menjalankan profesi mereka adalah integritas, objektivitas, lalu kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional. Di samping 5 prinsip tersebut, ada 5 aturan etika yang dikeluarkan juga oleh IAI, yaitu juga berkaitan dengan independensi, integritas, dan objektivitas, lalu ada standar umum, prinsip akuntansi standar umum, di mana akuntan harus memahami dan mengerti mengenai kompetensi profesional, kecermatan profesional, lalu kemudian perencanaan dan supervisi, kemudian ada data yang memadai dan relevan, lalu yang terakhir yaitu berkaitan dengan aturan yang berlaku. Nah, pada satu keadaan, akuntan juga tidak hanya terpaku pada prinsip dan etika itu saja. Mereka juga harus menerapkan kerangka kerja konseptual yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, serta mengatasi ancaman yang mungkin akan terjadi terhadap ketidakpatuhan terhadap etika itu sendiri. Nah, ada beberapa keadaan yang mungkin akan dihadapi oleh seorang akuntan, yaitu di mana yang pertama adalah benturan kepentingan. Ketika terjadi benturan kepentingan, maka seorang akuntan hendaknya mereka terbuka terhadap benturan yang mereka alami. Lalu yang kedua yaitu penunjukan profesional. Ketika terjadi kondisi atau keadaan penunjukan profesional, seorang akuntan hendaknya mereka menaati aturan-aturan yang mengikat atau yang melandasi penunjukan tersebut. Lalu ada yang berkaitan dengan imbalan atau remunerasi lainnya. Nah, imbalan ini imbalan yang diterima oleh seorang akuntan hendaknya juga seimbang dengan apa yang mereka kerjakan. Lalu kemudian ada yang berkaitan dengan keadaan kustodi aset klien, di mana hendaknya ketika seorang akuntan berada pada kondisi tersebut, mereka juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku yang mengikat keadaan ataupun kondisi yang mereka hadapi itu. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan adanya ketidakpastian terhadap peraturan atau hukum. Dan yang terakhir berkaitan dengan respon atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada keadaan ini atau kondisi ini hendaknya seorang akuntan meningkatkan perilaku integritas atau perilaku profesional mereka, dan kemudian mereka juga mengambil keputusan yang tepat dalam melindungi kepentingan publik. Demikian mengenai etika bisnis akuntan publik. Sekarang kita akan membahas mengenai tanggung jawab sosial akuntan publik sebagai entitas bisnis. Sebagai entitas bisnis, akuntan publik tidak hanya semata-mata sebagai pemberi sumbangan, donasi, ataupun pelayanan secara gratis. Akan tetapi, akuntan publik lebih mengutamakan kepentingan publik. Kepentingan publik yaitunya opini yang dikeluarkan oleh auditor. Berdasarkan SPAP Seksi 110, mengenai tujuan umum audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor independen adalah menyatakan pendapatnya atas kewajaran dalam hal salah saji material yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tanggung jawab dari auditor ini adalah merencanakan dan menjalankan proses audit yang seharusnya serta meningkatkan keyakinan. Keyakinan ini didapatkan dari publik mengenai opini yang dikeluarkan oleh auditor tersebut. Mereka yakin bahwa opini yang dikeluarkan oleh auditor
terbebas dari salah saja yang material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan dari perusahaan. Nah, publik juga yakin atas penggunaan jasa profesionalnya. Sebagai jasa profesional, tentunya akuntan publik akan menjaga sikap profesional dan mempertimbangkan sikap moral dan etika, serta memelihara kepercayaan yang didapatkan dari publik tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu mengenai krisis dalam profesi akuntansi. Nah, krisis dalam profesi akuntansi ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh para auditor atau atestor yang tidak sesuai pada jalannya, atau opini dan auditnya tidak sesuai dengan kenyataan. Penyalahgunaan suatu laporan keuangan yang dilakukan oleh seorang akuntan akan berdampak negatif terhadap masyarakat yang menilainya. Nah, penyebab terjadinya krisis profesi akuntansi ini adalah tekanan pemaksimalan profit. Nah, profesi dituntut untuk melakukan tindakan dalam berbagai cara yang dapat menciptakan laba tertinggi agar dapat bersaing di era globalisasi yang ketat saat ini. Nah, hal ini terjadi yaitu hubungan antara seorang akuntan dan perusahaan agar keuangan suatu perusahaan tersebut terlihat baik pada masyarakat yang menilainya. Untuk menghindari krisis profesi akuntansi ini, seorang akuntan dapat saja mengatasinya dengan menempuh cara peningkatan dan penerapan kode etik. Nah, penerapan kode etik yang dapat dilakukan untuk mengatasi krisis profesi ini yaitu integritas dan independensi, objektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada teman seprofesi, dan tanggung jawab serta praktek lainnya. Baiklah, sekian. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai regulasi terkait dengan penegakan kode etik pada kantor akuntan publik. Setiap orang yang melakukan tindakan tidak etis, tentu saja mereka akan mendapatkan ganjaran atau sanksi atas perilaku tersebut. Perlu ditanyakan apabila perilaku tidak etis tersebut sering terjadi di masyarakat maupun di salah satu anggota profesi, seharusnya perlu ditanyakan regulasinya. Apakah regulasi tersebut sudah cukup untuk menanggulangi hal tersebut atau perlu ada perubahan terkait dengan peraturan atau regulasi tersebut. Untuk di Indonesia sendiri, regulasi tersebut pada awalnya semuanya dikeluarkan oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, baik itu terkait dengan kode etik untuk akuntan publiknya ataupun kantor akuntan publiknya, terkait dengan juga pembinaan dan pengawasan kantor akuntan publiknya, ataupun dengan sanksi pun diberikan oleh IAI sendiri. Dengan kewenangan yang terlalu besar tersebut, IAI akan cenderung tidak independen terkait dengan kepentingan anggotanya. Maka dari itu, untuk regulasi pengaturan tentang akuntan publik dan kantor akuntan publik ditarik ke tangan pemerintah. Dalam hal ini dilakukan oleh dua agen pemerintah. Yang pertama terkait dengan yaitu oleh Menteri Keuangan melalui Departemen PPAJP dan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sendiri berbentuk undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011. Dalam peraturan ini diatur mengenai tentang akuntan publik ataupun kantor akuntan publiknya. Di sini juga dijelaskan secara gamblang mengenai sanksi administratif ataupun sanksi berat lainnya. Di sini juga ada terdapat denda apabila akuntan publik atau kantor akuntan publik melanggar kode-kode etik terkait dengan proses audit. Tentu saja dalam undang-undang ini juga diatur mengenai tentang pembinaan dan pengawasan yang saya sebutkan sebelumnya. Dalam hal ini pembinaan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan yaitu berupa terkait dengan pendidikan profesional berkelanjutan ataupun pemberian izin terkait dengan sertifikasi akuntan publik itu sendiri. Di dalam undang-undang tersebut ada beberapa sanksi administratif yang diberlakukan. Yang pertama itu terkait dengan
rekomendasi untuk melakukan kewajiban tertentu, peringatan tertulis, pembatasan pemberian jasa kepada suatu jenis entitas tertentu, pembatasan pemberian jasa tertentu, pembukuan izin, penjemputan izin, dan denda. Tentu saja sanksi ini adalah sanksi-sanksi berat yang akan diberikan kepada akuntan publik ataupun kantor akuntan publik. Mungkin sekian dari saya. Jika etika tidak ditegakkan dan dihormati dengan profesionalisme yang kaya dengan integritas, maka keadilan dan ketertiban organisasi tersebut menjadi berantakan. Inilah kisah sebuah KAP Big Four yang melakukan kelalaian, yaitu kurang menerapkan prinsip kehati-hatian. Deloitte adalah salah satu Big Four, sebuah kelompok kantor akuntan internasional terbesar di dunia bersama PwC, EY, dan KPMG. Namun siapa sangka, perusahaan terkenal ini tersandung kasus fraud yang dilakukan oleh kliennya yakni S&P Finance, perusahaan multi-finance anak perusahaan dari grup bisnis Columbia. Untuk mencukupi modal kerjanya, yang dibutuhkan S&P Finance menghimpun dana melalui pinjaman bank. Dalam perjalanan bisnis, perubahan perilaku pembeli customer memukul pangsa pasar dari Columbia, tentunya berdampak pada S&P Finance. Buntutnya adalah kredit S&P Finance kepada para bank atau kreditur menjadi bermasalah. S&P Finance membuka keran baru melalui penjualan surat utang jangka menengah yang disebut dengan MTN. Mengapa debitur pemegang MTN mau percaya dan menyalurkan kredit kepada S&P Finance? Karena awalnya pembayaran dilakukan lancar dan menganalisis kesehatan keuangan S&P Finance melalui laporan keuangan yang diaudit oleh kantor akuntan publik ternama yaitu Deloitte. Namun ternyata terjadi pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen S&P Finance. Di antaranya adalah membuat piutang fiktif melalui penjualan fiktif. Piutang itulah yang dijaminkan kepada para kreditur sebagai alasan bahwa nanti ketika piutang tersebut ditagih, uangnya akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditor. Untuk mendukung aksinya tersebut, S&P Finance memberikan dokumen fiktif yang berisi data customer Columbia. Sangat disayangkan bahwa Deloitte sebagai auditornya gagal mendeteksi adanya skema kecurangan pada laporan keuangan S&P Finance tersebut. Deloitte malah memberikan opini wajar tanpa pengecualian pada laporan keuangan tersebut. Inilah skandal fraud S&P Finance yang melibatkan Deloitte, hanya di mantan mata akuntan. Baiklah, pada kali ini kita telah tersambung kepada 3 narasumber kita, yaitu perwakilan dari Ikatan Akuntan Indonesia, Ibu Rahmadila Kurnifa, Bapak Stefanus Bay sebagai perwakilan dari OJK, dan Bapak Maulana Ihsan Agustino, perwakilan dari Menteri Keuangan. Baiklah, kepada Ibu Rahmadila, bagaimana tanggapannya terhadap kasus tersebut? Dipersilakan. Dari IAI sendiri menanggapi bahwa kasus ini Deloitte telah melakukan kelalaian yang dilakukan oleh Deloitte ini adalah kurang menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap kode etik. Ketika peningkatan hutang meningkat, harusnya Deloitte sudah memberikan opini going concern terhadap laporan keuangan S&P Finance tersebut, dan harusnya Deloitte juga harus mempertimbangkan bahwa kliennya tersebut kemungkinan besar untuk melakukan kecurangan. Dia akan mengacu pada standar audit yang dikeluarkan oleh International Standard Auditing nomor 330 tentang respon auditor terhadap kecurangan yang dilakukan oleh klien. Nah, ini juga bisa bagi klien itu, bagi auditor itu sendiri untuk menambahkan sampel substantif test of detailnya. Begitu. Baik, terima kasih Ibu Rahmadila. Selanjutnya kepada OJK, Bapak Stefanus Bay, apa sebenarnya yang menjadi dasar bagi OJK untuk memberikan sanksi kepada kantor akuntan publik Deloitte tersebut?
Baik, sebenarnya salah satu sanksinya yaitu di mana dilarangnya untuk melakukan pemberian jasa audit pada sektor perbankan, pasar modal, serta sektor keuangan dan perbankan. Nah, yang menjadi dasar dari pemberian sanksi ini adalah tentunya karena akuntan publik serta kantor akuntan publiknya telah melakukan pelanggaran berat yang berkaitan dengan POJK nomor 13 garing POJK nomor 03 garing 2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik serta kantor akuntan publik. Tiga dasar ini yang pertama adalah di mana pemberian opini dari akuntan publik yang tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya terkait dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh S&P Finance. Lalu yang kedua adalah akibat dari pemberian opini tersebut mengakibatkan kerugian pada industri jasa keuangan serta kepada masyarakat yang terkait dengan laporan keuangan tersebut. Nah, yang ketiga adalah berkaitan dengan hal yang sangat krusial sekali di mana akan terjadi penurunan kepercayaan masyarakat ataupun kepercayaan publik terhadap lingkup jasa keuangan yang diakibatkan oleh opini yang disampaikan oleh akuntan dan kantor akuntan publik itu sendiri. Nah, mungkin itu yang menjadi dasar dari kami. Terima kasih. Nah, baiklah, terima kasih Bapak. Terus selanjutnya pada Menteri Keuangan, Bapak Maulana, sebenarnya menanggapi kasus ini bagaimana? Mengingat bahwa Menteri Keuangan merupakan salah satu lembaga pengawas terhadap jasa keuangan. Baiklah, menanggapi kasus ini, tentu saja Menteri Keuangan telah memberikan sanksi administratif baik itu kepada akuntan publik ataupun kantor akuntan publiknya. Sanksi ini diberikan karena pada awalnya ada pengaduan dari otoritas jasa keuangan bahwasanya adanya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh KP Deloitte. Setelah pemeriksaan oleh Badan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, ditemukan bahwasanya ada beberapa hal yang belum terpenuhi yang dilakukan oleh KP Deloitte terkait dengan prosedur audit yang mereka lakukan. Yang pertama yaitu terkait dengan pengendalian sistem data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembayaran. Seharusnya KP Deloitte melakukan pengujian yang lebih ketat terhadap kedua hal tersebut. Yang kedua itu mengenai dengan sistem pengendalian mutu yang dimiliki oleh KP cenderung mempunyai kelemahan karena tidak bisa mengatasi ancaman terkait dengan kedekatan berupa keterkaitan yang cukup lama antara personil auditor dengan klien. Atas kedua hal tersebut, maka Menteri Keuangan telah memberikan sanksi kepada akuntan publik berupa yaitu sanksi administratif. Mereka dilarang untuk atau membatasi pemberian jasa audit kepada institusi jasa keuangan dimulai dari tanggal 16 September 2018 sampai dengan 15 September 2019. Untuk sanksi bagi KAP-nya, kami telah memberikan sanksi berupa rekomendasi terkait dengan kebijakan dan prosedur sistem pengendalian mutu terkait dengan ancaman kedekatan personil audit dengan klien. Tentu saja hal tersebut harus dipraktekkan dan paling lambat dilaporkan paling lambat 2 Februari 2019. Mungkin itu sekian dari saya kembalikan. Nah, baiklah, terima kasih atas tanggapan yang telah Bapak dan juga berbicara. Dari diskusi kita kali ini dapat saya simpulkan bahwa seharusnya kasus SSVP Finance ini dan Deloitte menjadi pelajaran bagi pelaku bisnis dan auditor. Nah, pelaku bisnis yang ingin melakukan kecurangan atau manipulasi laporan keuangan seharusnya berpikir dua kali karena saat ini OJK telah bersikap kritis untuk menyelidiki kasus kecurangan manajemen dan sebagai auditor dan kantor akuntan publik juga harusnya berhati-hati dalam memberikan opini. Jangan sampai opini yang diberikan menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan dan merugikan banyak pihak lainnya. Terima kasih telah bergabung pada diskusi atau mata akuntan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.